Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to Miss Ulia Rahma MPD as the lecturer in charge of today's course and all my friends who I am fond of. Let me introduce myself. I am Bunga Cahena Shipa who will with the presentation today. Next. Nah, baik, sebelum memulai ke materi, kita akan ada kuis vocabulary dulu. Silahkan angkat tangan dan sebutkan bagi yang akan menjawab. Aku mau nomor 8. Boleh? Nomor 8, fleksibel. Betul. Iwa mau Bunga. Boleh, Iwa. Nomor 9. Mutual bukan? Betul. Aku mau Aku Boleh. nomor 6. Boleh, Cimeng. Tension bukan? Apa? Tension bukan? Betul. Oke, makasih. Aku Jika Ratu. Ratu Boleh, Bunga. Siapa dulu? Ratu. Ratu mau nomor 1. Boleh. Arbitration bukan? Betul. aku mau nomor 10 dong. Boleh. Pressure bukan? Betul. Oke. Masih. Ya. Nomor Yang 3 lain? udah belum? Nomor 3. Belum. Kampli bukan? Ya. Thank you. Nomor 2 udah. Nomor 2 belum. Trade off. Iya, betul. Yang lain? Ayo yang lain. Ada lagi gak? Yang belum nomor berapa Bunga? Nomor 4, 5, sama 7. Nomor 5, Boleh, Ismat. Demands. Bukan. Bentar. Betul. Oke, thank you Bunga. Ya. Yang lain? Ada lagi nggak? 2 lagi. Nomor 4 sama 7. Iwa lagi boleh gak? Yang Boleh. lain yang lain. Mending yang lain, kasihan. Ya, yang lain Boleh. atuh ayo Saf. Nomor 7, Aku mau kolektif nomor 7. bukan? Ih, aku nomor 7 boleh nggak? Boleh. Kolektif bukan? Iya. Oke. Satu lagi nomor 4. Aku mau Boleh. confront bukan? Iya. Masih. Iya. Sih juga. Next. Next, we will answer the first speaker's
will be delivered by Maulana. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maulana Lashari, and today I'm going to be the first person of our group. Thank you so much for taking your time join to this session. Today we're going to talk about negotiation. What is this? What is important and how to the process works? So I hope you are ready to learn and discussion together. Definition of negotiation: a communication process between two or more parties with different intents and through conducted to find common ground and reach an agreement the benefit all parties. Okay, next. Characteristic of negotiation. Number one, involves at least two parties and presence of potential conflict and presence of bargaining or exchange. Conducted face-to-face and future-oriented discussion topic and ends with a mutual agreement. Next. Objective of negotiation: prevent conflict and reach a beneficial agreement, build compensation, share understanding of company condition, and strengthen intern company relationship. Jadi slide nomor pertama itu menjelaskan tentang definisi negosiasi. Nah, apa itu definisi negosiasi? Jadi definisi negosiasi itu adalah proses komunikasi antar dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, poin nomor 2 itu dijelaskan kalau negosiasi ini dilakukan untuk menemukan titik tengah dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Oke, slide selanjutnya. Ada di situ tentang ciri-ciri negosiasi. Nah, itu tuh ada beberapa poin. Yang pertama ada melibatkan minimal dua pihak, lalu ada potensi konflik, lalu ada unsur tawar-menawar atau pertukaran, lalu juga dilakukan secara langsung atau tatap muka. Jadi negosiasi itu tidak bisa dilakukan, mungkin bisa aja, cuman lebih efisien kalau misalkan kita melakukannya dengan tatap muka langsung. Nah, lalu ada juga topik yang dibahas bersifat ke depan, masa depan. Jadi, kalau misalkan negosiasi itu, yang harus dibahas itu topik yang menyangkut tentang masa depan, bukan yang menyangkut tentang masa yang udah-udah. Lalu, yang terakhir ada diakhiri dengan kesepakatan bersama. Jadi, ciri-ciri utama negosiasi itu sederhana. Pertama, harus ada minimal dua pihak. Kedua, harus ada potensi konflik. Ketiga, karena beda kepentingan ya. Tapi konflik itu justru yang coba diselesaikan lewat proses negosiasi. Jadi walaupun ada konflik karena ada negosiasi, jadi harus diselesaikan dengan negosiasi. Biasanya dilakukan langsung secara tatap muka untuk membahas solusi di masa depan. Nah, lalu slide selanjutnya. Nah, ada yang namanya tujuan negosiasi. Nah, ini tuh tujuan utama dari negosiasi itu
bukan cuma mentang-mentang. Oh, jadi tujuan utama dari negosiasi itu bukan cuma eh, menang-menangan teh dalam artian eh, bukan lebih ke bagaimana dua pihak saling mengerti dan bekerja sama. Jadi bukan saling menjatuhkan kalau misalkan yang namanya negosiasi itu, tapi lebih ke bagaimana dua pihak bisa saling mengerti dan bekerja sama. Misalnya, dalam dunia bisnis, dengan negosiasi yang baik, konflik yang dihindari, kerjasama yang dibangun, dan hubungan kuat antar dua pihak. Lalu, slide selanjutnya, stage of negotiation. Number one, planning and preparation. Gather data and build factual arguments. Number two, setting rules. Agree on rules to keep discussion for Nomor tiga, number three, starting objective. Present argument wisely and with supporting. Number four, bargaining. Focus on the issue and interns, not on individuals. And number five, implementing the decision. Decisions must be written and signed. Nah, lalu poin yang selanjutnya ada yang namanya tahapan dalam negosiasi. Nah, tahapan dalam negosiasi itu mencakup yang pertama ada perencanaan dan persiapan. Nah, poinnya itu adalah kumpulkan data dan buat argumen yang berdasarkan fakta. Nah, jadi untuk perencanaan dan persiapan itu memang sebenarnya harus mengumpulkan data dan juga kalau misalkan ingin merencanakan sesuatu itu harus dengan fakta. Nah, lalu yang kedua ada menentukan aturan. Nah, menentukan aturan itu yaitu sepakati oleh kedua belah pihak aturan agar diskusi tetap fokus. Nah, jadi untuk negosiasi ini memang ada aturan-aturan supaya diskusi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, lalu yang keempat ada yang ketiga ada menyampaikan tujuan. Nah, sampaikan argumen dengan bijak dan dukungan data yang fakta, yang aktual. Nah, yang keempat ada tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini lebih fokus kepada isu dan kepentingan, bukan pada pribadi. Jadi, kalau misalkan negosiasi itu harus mementingkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Nah, lalu yang terakhir ada menerapkan keputusan. Nah, menerapkan keputusan ini ada keputusan yang harus tertulis dan ditandatangani. Jadi, semua keputusan harus ditulis dan ditandatangani supaya sah. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum ke pemateri yang kedua, di sini ada next Pak. Di sini ada logo universitas. Teman-teman boleh ya tebak ini logo universitas apa? Yang mau menjawab angkat tangannya. Iwa. Boleh Iwa. Logo 2 ITS bukan? Betul. Oke, makasih. Ratu mau. Ya. Yang lain? Aku Ratu mau nomor 3. Boleh, Tri. Nomor 3 logo Unair. Pengen nomor 1. Unair Nomor 1. Pengen nomor 1. Boleh nomor 1 siapa? Ratu. Ratu Hah? dulu. Boleh Ratu. Nomor 1 Nesa. Betul. Benar gak? Iya, betul. Next, Pak.
Ada 3 lagi ya Aku, teman-teman. Bunga aku. Nomor Ya, 5. boleh. Universitas Indonesia bukan? Betul. Nomor Oke. 4 Bunga, tell you. Apa? Nomor 4 Telkom University. Betul, Isma. Makasih. Satu lagi nomor 6. Boleh, Amel. Unair bukan? Betul. Oke, makasih teman-teman. Next, Eva. The second speaker will be Eva Olivia. Okay, next, types of negotiation, number of parties. 1. With mediator, neutral for more than 2 parties. 2. Without mediator, just 2 parties, no external help. Jadi, jenis-jenis negosiasi menurut jumlah pihak. Yang pertama itu ada dengan mediator, netral untuk lebih dari 2 pihak. Yang kedua, ada tanpa mediator, hanya 2 pihak, tanpa bantuan eksternal. Next, types of negotiation situation. 1. Formal involves legal procedure. 2. Informal can happen anywhere without legal formality. Jenis-jenis negosiasi menurut situasi. Yang pertama, yaitu formal melibatkan prosedur hukum. Yang kedua, yaitu informal dapat terjadi di mana saja tanpa formalitas hukum. Next, types of negotiation gain and loss. 1. Dominance, benefit only one party. 2. Accommodation, all parties benefit slightly. 3. Collaborative, all parties contribute to a joint decision. 4. Loss, avoid future conflict. Jenis-jenis negosiasi menurut keuntungan dan kerugian. Yang pertama, yaitu dominasi, menguntungkan hanya satu pihak. Yang kedua, akomodasi, semua pihak mendapatkan manfaat yang kecil. Terus yang ketiga, ada kolaboratif, semua pihak berkontribusi pada keputusan bersama. Yang keempat, ada kalah, menghindari konflik lebih lanjut. Next, negotiation strategies. 1. The winch show dissatisfaction to open further negotiation. 2. Outrageous behavior, aggressive behavior to pressure opponents. 3. The silent, ugly pressure through prolonged silence. 4. The trade-off, mutually beneficial actions. 5. Walking off, pressure to leave or pressure the opponent. Strategi negosiasi ada 5, yaitu yang pertama, ekspresi ketidakpuasan, menunjukkan ketidakpuasan untuk membuka negosiasi lebih lanjut. Yang kedua, ada perilaku agresif untuk menekan lawan. Yang ketiga, ada diam, memberikan tekanan dengan diam berkepanjangan. Yang keempat, ada tukar tambah, pertukaran yang saling menguntungkan. Yang kelima, ada pergi dari meja negosiasi, yaitu berpura-pura pergi untuk menekan lawan. And next, conclusion. Negotiation is a vital communication tool used to allay differing interests and build agreement that benefit all parties involved. Mastery of negotiation helps prevent conflict, foster cooperation, and strengthen business relationships by preparing strategical and applying appropriate technique. Individuals and organizations can achieve mutually beneficial outcome in various negotiation contexts. I return it to the moderator. Thank you. Thank you, Eva. Bisa di next. Boleh teman-teman, takutnya ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini. Iwa mau nanya, Ungi. Boleh, Iwa. Kan ini materinya negosiasi. Nah, biasanya kan kalau negosiasi itu ada orang dari salah satu pihak tuh yang
menerima-nerima aja, ada yang keras kepala. Nah, menurut kalian bagaimana menghadapi pihak yang keras kepala itu? Kasih. Bentar ya, Iwa, ditampung dulu. Yang lain, Langsung jawab ya pertanyaan Iwa tadi. Jadi, bagaimana cara menghadapi orang yang keras kepala dalam negosiasi? Jadi, ada beberapa tips. Ada beberapa tips. Yang pertama, tetap tenang dan profesional. Itu yang harus ditanamkan. Karena kenapa harus tenang dan profesional? Karena jangan sampai terpancing emosi. Semakin kamu tenang, semakin kamu bisa berpikir jernih. Itu yang pertama. Itu landasan awalnya. Yang kedua, ada pahami kepentingan di balik sikap mereka. Nah, mereka tuh keras kepala, mungkin ada beberapa kepentingan mereka yang mungkin menurut mereka ya bisa jadi ya, kita kan nggak tahu, bisa aja orang-orang yang keras kepala itu mungkin memikirkan kepentingan mereka atau mungkin paling husnudonnya mungkin mereka tidak diuntungkan. Jadi harus pahami dulu kenapa mereka seperti itu. Nah, yang ketiga ada pendekatan ya. Yang ketiga ada pendekatan. Kenapa disebut pendekatan? Karena kalau misalkan Anda tidak dekat atau Anda tidak ada pendekatan, Anda itu tidak bisa menawarkan solusi yang tetap menguntungkan bagi mereka. Makanya harus ada pendekatan. Oke, mungkin ada 3 poin lagi, cuman ya cukuplah 3 poin aja. Bagaimana? Ya, makasih Bagaimana? penjelasannya. Makasih ya, makasih. Ya, Eva next. Di sini sebelum berakhirnya presentasi, di sini ada kuis 10 soal. Boleh ya teman-teman dijawab. Satu orang bisa lebih dari satu. Aku mau coba jawab. Boleh. Boleh, Ratu. Nomor 1 B bukan. Betul. Makasih, Ratu. Yang lain? Nomor 2, C bukan. Nomor 2. Iya. Betul. Makasih, Wina. Oke. Eva next. Ayo yang lain. Mau nyoba. Boleh, Amel. 3 itu C bukan. Coba Betul. dong. Aku mau dong, Kak, nomor 4. Saya saya dulu. dulu Ihin, saya dulu Ihin. Bunga salah, Boleh, Bunga boleh. salah, Bunga. Dilihat resign-nya dong. Nomor 4. D, bukan. Apa? Nomor 4 apa? Bung, enggak. D. Planning bukan? and preparation. Ya, Betul. D. Makasih. Next, Eva. Thank you. Ya. Siapa lagi yang mau menjawab? Iwa mau nomor 6. Boleh, Iwa. Dah. C. Ya nggak sih? Ya. Kasih, Iwa. Makasih juga. Nomor 5 dong. Mak.
Boleh. C, bukan. Siapa dulu? Astagfirullah. Cimei. C, Nomor bukan. Betul. Kasih Cimei. Terima kasih. Ayo, teman-teman, 4 lagi. Nomor 7 bisa. Bisa. B. Betul, Hisham. Nomor 8 C. Satu-satu dong, Hisham. Satu-satu dong, Syam. Eva next. Boleh siapa lagi? Sophie nomor 9 C bukan jawabannya. Betul. Makasih Sophie. Satu lagi nomor Solihin 10. boleh. Boleh Solihin. C bukan. Betul. Makasih Solihin. Iya, sama-sama. Baik,